Langit Jakarta pagi itu berwarna abu-abu pucat, sama kelabunya dengan firasat yang entah kenapa mulai merayap di sudut hati Amelia. Udara dari pendingin ruangan di kamar utama mereka yang luas terasa lebih dingin dari biasanya, atau mungkin itu hanya perasaannya saja. Di sisinya, di atas ranjang ukuran Super King yang beralaskan seperai sutra Mesir, Rian, suaminya, menggeliat pelan. Wajahnya yang tampan terlihat damai dalam tidur, sebuah kedamaian palsu yang sebentar lagi akan Amelia robek hingga tak bersisa. Amelia sudah bangun sejak subuh. Sebagai CEO dari sebuah perusahaan rintisan di bidang teknologi finansial yang ia bangun dari nol, disiplin adalah napasnya. Pukul 5 pagi, ia sudah menyelesaikan sesi yoganya di balkon yang menghadap taman vertikal pribadi mereka. Pukul 6, ia sudah selesai memeriksa email-email penting dari timnya di Eropa. Kini, pukul 6:30, aroma kopi Arabica segar menguar dari pantry mini di sudut kamar, secangkir hitam pekat sudah tersaji di meja nakasnya. Semua yang ada di penthouse mewah ini, dari lantai marmer Italia hingga lampu gantung kristal di ruang tamu, adalah buah dari keringatnya. Keringat, darah, dan air mata yang ia curahkan saat Rian masih berstatus sebagai karyawan biasa di sebuah bank, sebelum akhirnya Rian memutuskan untuk membantu di perusahaannya dengan posisi manajerial yang lebih banyak formalitas daripada fungsi. Amelia tidak pernah mempermasalahkannya. Cinta, pikirnya saat itu, adalah tentang memberi. Ia hanya tidak sadar bahwa Rian mengambil segalanya tanpa pernah berniat membalas. Sayang, suara Rian serak, khas orang baru bangun tidur. Ia duduk, mengusap wajahnya, lalu tersenyum menatap Amelia yang sedang mengikat rambutnya di depan meja rias. Sudah rapi saja. Ada rapat pagi. Amelia membalas senyumnya lewat cermin. Senyum yang kini terasa seperti topeng tipis di atas gunung es kemarahan. Seperti biasa, ada presentasi dengan investor baru dari Singapura. Rian bangkit, berjalan mendekat dan memeluk bahu Amelia dari belakang. Ia mengecup puncak kepalanya. Aroma parfum mahal yang Amelia belikan untuknya menguar. Hebat sekali istriku ini. Selalu sibuk, selalu produktif. Dulu, pujian itu akan membuatnya melambung. Kini, pujian itu terdengar seperti sindiran halus akan kegagalan Rian sendiri. Amelia hanya mengangguk kecil. Kau ada acara hari ini? Rian melepaskan pelukannya, berjalan menuju lemari pakaian yang besarnya seperti sebuah butik kecil. Oh, iya, aku hampir lupa. Sarah, dead. Katanya badannya meriang lagi, lambungnya juga kumat. Aku mau antar dia ke rumah sakit buat periksa. Kasihan, dia sendirian di kosnya. Sarah, adik satu-satunya Rian. Gadis manis yang selalu Amelia anggap seperti adiknya sendiri. Amelia sering mengiriminya uang saku tambahan dan hadiah-hadiah kecil. Mendengar namanya disebut, sebersit rasa iba muncul, mengalahkan sejenak firasat buruknya. Sakit lagi? Kenapa tidak bilang dari semalam? Tanya Amelia, nadanya tulus khawatir. Dia tidak mau merepotkan, kau tahu sendiri kan. Baru tadi subuh dia WhatsApp, sudah tidak tahan katanya, jawab Rian sambil memilih kemeja. Tangannya berhenti pada sebuah kemeja polo berwarna biru laut. Sayang, boleh aku pinjam mobilmu yang SUV? Lebih nyaman buat bawa orang sakit, suspensinya empuk. Mobil sedan sportku kan agak keras bantingannya. Inilah dia. Momen itu. Firasat buruk yang sedari tadi menggantung kini menukik tajam ke ulu hatinya. Mobil SUV mewah berwarna putih mutiara itu adalah hadiah Amelia untuk dirinya sendiri tahun lalu, simbol kerja kerasnya. Rian punya mobil sport sendiri, juga hadiah dari Amelia, tapi ia jarang memakainya dengan alasan bensinnya boros. Hampir setiap hari, mobil SUV itulah yang Rian pakai untuk keperluan mendadak. Tentu, jawab Amelia, suaranya ia paksa terdengar biasa saja. Kuncinya ada di laci biasa. Terima kasih, sayang. Kamu memang istri terbaik, kata Rian, tersenyum lebar. Senyum yang sama saat ia berjanji di depan penghulu bertahun-tahun lalu. Senyum yang ternyata penuh kepalsuan. Rian bergegas mandi dan bersiap-siap. Amelia duduk terpaku di depan meja riasnya. Tangannya tanpa sadar terkepal di atas pangkuannya. Kenapa firasat ini begitu kuat? Kenapa permintaan pinjam mobil untuk mengantar Sarah terasa seperti sebuah kebohongan besar?
Selama beberapa bulan terakhir, Amelia memang menyadari ada yang aneh. Pengeluaran kartu kredit tambahan Rian membengkak untuk transaksi-transaksi di restoran dan butik yang tidak pernah mereka kunjungi bersama. Ada panggilan-panggilan telepon yang Rian terima dengan berbisik di balkon pada tengah malam. Ada aroma parfum wanita lain yang samar-samar tertinggal di kemejanya, yang selalu ia sanggah sebagai aroma parfum kolega di kantor. Amelia, sang CEO cerdas yang bisa membaca tren pasar dan memprediksi pergerakan saham, ternyata begitu buta dalam membaca gelagat suaminya sendiri. Ia terlalu sibuk membangun istana untuk mereka, hingga tak sadar ada ular berbisa yang bersarang di dalamnya. Setelah Rian pergi dengan deru lembut mesin mobil kesayangannya, Amelia mencoba menepis semua pikiran buruk itu. Ia harus fokus. Investor dari Singapura tidak akan peduli dengan drama rumah tangganya. Ia menyambar tas kerjanya, memakai sepatu hak tingginya, dan melangkah keluar dari penthouse mereka dengan dagu terangkat, memproyeksikan citra wanita kuat yang tak tergoyahkan. Pertemuan dengan investor berjalan lancar. Amelia, dengan segala pesona dan ketajamannya, berhasil meyakinkan mereka untuk menanamkan modal dalam jumlah besar. Timnya bersorak dalam rapat evaluasi singkat setelahnya. Seharusnya Amelia merasa bahagia, bangga. Namun, sepanjang presentasi, bayangan Rian yang mengemudikan mobilnya dengan alasan palsu terus menari-nari di benaknya. Saat makan siang di sebuah restoran Jepang bersama Maya, sahabatnya sekaligus direktur operasional di perusahaannya, Amelia tak bisa lagi menahannya. "Mei, menurutmu aku aneh tidak?" tanyanya tiba-tiba, mengaduk-aduk salad rumput laut di mangkuknya tanpa minat. Maya mengangkat alis. "Aneh kenapa? Presentasimu tadi itu brilian, Mel. Kau seperti singa betina yang sedang mempertahankan wilayahnya." Mereka terpesona. "Bukan itu," Amelia menghela napas. "Ini soal Rian." Maya seketika meletakkan sumpitnya. Ia tahu, jika Amelia sudah mulai bicara soal Rian dengan nada seperti ini, ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa lagi dia? Amelia menceritakan kejadian pagi tadi. Tentang Sarah yang sakit, tentang Rian yang meminjam mobil SUV-nya. "Kau sudah coba telepon Sarah?" tanya Maya tajam. Amelia menggeleng. "Belum. Aku tidak tahu, aku takut jawabannya akan mengkonfirmasi ketakutanku." "Justru itu yang harus kau lakukan, Mel. Hadapi," desak Maya. "Ini, pakai ponselku." Dengan tangan sedikit gemetar, Amelia mengambil ponsel Maya dan mencari nomor Sarah. Panggilan tersambung pada dering kedua. "Halo, Kak Maya," suara ceria Sarah terdengar dari seberang. Jantung Amelia mencelos. Suara itu tidak terdengar seperti suara orang sakit. "Hai, Sarah. Ini aku, Kak Amel," kata Amelia, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Aku pakai ponsel Kak Maya. Bagaimana keadaanmu?" Kata Mas Rian, "Kau sakit, sekarang sudah di rumah sakit mana?" Hening sejenak di seberang sana. Amelia bisa mendengar suara musik samar-samar. "Sakit? Siapa yang sakit, Kak?" tanya Sarah, terdengar benar-benar bingung. "Aku baik-baik saja, kok. Ini lagi di kampus, baru selesai kelas. Mau ke kafe sama teman-teman." Mas Rian bilang aku sakit. Dunia Amelia seakan berhenti berputar. Udara di paru-parunya terasa habis. Jadi benar. Semuanya bohong. Kebohongan yang dirangkai begitu rapi hanya untuk meminjam sebuah mobil. Tapi untuk apa? "Oh, mungkin kakak salah dengar. Syukurlah kalau kau baik-baik saja, Dad. Maaf mengganggu." "Ya. Salam untuk teman-temanmu," kata Amelia dengan sisa-sisa ketenangannya. Ia segera menutup telepon, tangannya terkulai lemas di sisi tubuhnya. Wajah Maya memucat, penuh simpati dan kemarahan. "Dia bohong, Mel." Amelia mengangguk pelan. Matanya menatap kosong keluar jendela restoran, ke jalanan Jakarta yang ramai. Kebohongan ini terlalu besar untuk sekadar alasan sepele. Rian tidak mungkin berbohong separah ini hanya untuk pergi bermain dengan teman-temannya. Pasti ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih busuk. "Aku memasang GPS tracker di semua mobilku, Mei," bisik Amelia, matanya berkilat dengan cahaya yang dingin dan berbahaya. "Untuk alasan keamanan dan asuransi." Maya langsung mengerti. "Buka aplikasinya."
Sekarang, Amelia mengeluarkan ponselnya. Jari-jarinya dengan cepat membuka aplikasi pelacak yang tersembunyi di dalam sebuah folder. Ikon yang mewakili mobil SUV putihnya muncul di layar. Titik itu tidak berada di dekat rumah sakit manapun. Titik itu berhenti di sebuah alamat di kawasan apartemen kelas menengah di Jakarta Selatan. Sebuah alamat yang tidak ia kenali. Dia di sini, kata Amelia, menunjukkan layar ponselnya pada Maya. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Maya cemas. Amelia meneguk habis air mineral di gelasnya. Saat ia meletakkan gelas itu kembali, tatapan matanya sudah berubah. Keraguan dan ketakutan telah lenyap, digantikan oleh resolusi yang sekeras baja. Aku akan memberinya kejutan, desisnya. Tapi sepertinya, kejutan yang lebih besar justru menantiku. Tepat saat ia mengatakan itu, ponsel Maya berdering lagi. Nama yang tertera di layar adalah Tika, teman mereka yang lain, seorang dokter anak yang praktik di sebuah rumah sakit ibu dan anak ternama, tidak jauh dari lokasi apartemen yang ditunjukkan GPS. Maya mengangkat telepon itu, memasangnya pada mode pengeras suara. Halo, Tik? Tumben telepon jam segini. Mei, gawat. Aku harus memberitahumu sesuatu, dan tolong sampaikan pada Amelia. Suara Tika terdengar panik dan mendesak. Aku sedang di lobi rumah sakit, baru selesai jaga. Dan aku bersumpah, aku baru saja melihat Rian, suaminya Amelia. Amelia menahan napas. Dia tidak sendirian, Mei. Lanjut Tika, suaranya merendah seolah takut didengar. Dia sedang memapah seorang wanita muda yang perutnya besar sekali, sepertinya sudah mau melahirkan. Wanita itu kesakitan, dan Rian memanggilnya, sayang, berulang kali. Mereka masuk ke ruang persalinan darurat. Dan yang paling parah, Mei, mereka datang dengan mobil SUV putih milik Amelia. Aku hafal sekali plat nomornya karena Amelia baru menunjukkannya padaku minggu lalu. Brah! Ponsel di tangan Amelia jatuh ke atas meja. Gema suara Tika yang masih mengoceh terdengar samar. Tapi Amelia sudah tidak mendengar apa-apa lagi. Kepingan puzzle terakhir telah jatuh ke tempatnya, membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang begitu mengerikan dan menjijikkan. Suaminya tidak hanya berselingkuh. Suaminya menghamili wanita lain. Dan hari ini, dengan tega, suaminya meminjam mobil hasil kerja kerasnya dengan berbohong tentang adiknya yang sakit untuk mengantar selingkuhannya melahirkan anak haram mereka. Kemarahan yang tadinya hanya bara api kecil kini meledak menjadi kobaran neraka di dalam dadanya. Rasa sakitnya begitu menusuk, begitu dalam, hingga berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan mematikan. Maya mengguncang lengannya pelan, wajahnya penuh kekhawatiran. Amelia mengangkat kepalanya. Tidak ada air mata di matanya. Hanya ada gurun kekecewaan yang luas dan tekad membara untuk membalas. Aku tahu di mana mereka, katanya dengan suara serak. Tika bilang mereka baru masuk ruang darurat. Itu artinya mereka belum sempat mendaftar dan mengurus administrasi. Apa rencanamu? Tanya Maya. Amelia berdiri, mengambil tas dan kunci mobilnya yang lain. Rian meminjam mobilku untuk sebuah drama. Maka, aku akan menyusulnya dan membuat sebuah pertunjukan yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Ia menatap Maya, senyum tipis yang mengerikan tersungging di bibirnya. Dia ingin mengantar wanita itu melahirkan dengan nyaman di dalam mobilku. Akan kupastikan, bayi itu lahir di tempat yang paling pantas untuk mereka. Di jalanan. Amelia mengemudikan mobil sedannya membelah kemacetan Jakarta dengan kecepatan yang terkendali namun penuh amarah. Pikirannya bekerja 1000 kali lebih cepat dari laju mobilnya. Setiap tikungan, setiap lampu merah, adalah jeda baginya untuk menyusun rencana pembalasan yang paling menyakitkan. Ia sudah melewati fase sakit hati. Kini ia berada di fase eksekusi. Saat tiba di dekat rumah sakit, ia tidak langsung masuk. Ia memarkir mobilnya di seberang jalan, di tempat yang memberinya pemandangan jelas ke arah lobi dan pintu keluar instalasi gawat darurat. Ia menunggu. Ia tahu, proses di IGD tidak sebentar. Pasti ada pemeriksaan awal, pengecekan, dan urusan administrasi. Benar saja, sekitar 20 menit kemudian, ia melihat Rian keluar dari lobi dengan tergesa-gesa. Wajahnya tampak cemas dan frustrasi.
Ia berjalan cepat menuju tempat mobil SUV putih itu terparkir. Sepertinya ada dokumen atau barang yang tertinggal. Inilah kesempatannya. Amelia menyalakan mesin mobilnya. Saat Ryan membuka pintu mobil SUV-nya dan hendak masuk, Amelia membunyikan klakson panjang dan keras, membuatnya terlonjak kaget. Ryan menoleh dan matanya membelalak ngeri saat melihat mobil sedan Amelia berhenti tepat di belakangnya. Amelia keluar dari mobil. Ia berjalan dengan langkah anggun namun mengintimidasi. Setiap ketukan sepatu hak tingginya di aspal terdengar seperti detak lonceng kematian bagi pernikahan mereka. Amelia? Suara Ryan bergetar. Wajahnya pucat pasi. Kenapa kau bisa ada di sini? Amelia berhenti 1 meter di depannya. Ia melipat tangan di dada, menatap Ryan dari atas ke bawah dengan tatapan menghina. Pertanyaan yang bagus. Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah, kenapa mobilku ada di sini? Bukankah seharusnya mobil ini sedang membawa Sarah, adikmu yang sakit parah, itu? Keringat dingin mulai membanjiri dahi Ryan. Ia tergagap. Aku bisa jelaskan, sayang. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Oh, benarkah? Amelia tertawa, tawa dingin tanpa kehangatan. Jadi, aku salah berpikir kalau kau membohongiku pagi ini? Aku salah berpikir kalau kau memakai mobilku, hasil jerih payahku, untuk membawa pelacurmu melahirkan? Katakan, Ryan, bagian mana dari pikiranku yang salah? Kata, pelacur, yang ia tekankan membuat wajah Ryan memerah karena malu dan marah. Jaga bicaramu, Amelia. Dia sedang kesakitan di dalam. Aku tidak peduli, bentak Amelia, suaranya naik 1 oktav, mengejutkan Ryan dan beberapa orang yang mulai memperhatikan mereka. Satu-satunya yang aku pedulikan adalah mobilku, hartaku, yang kau pakai untuk memfasilitasi perzinahanmu. Sekarang, berikan kuncinya. Tapi, Mel, Dinda, dia butuh bantuan. Pihak rumah sakit butuh uang muka, dompetku tertinggal di mobil, Ryan memohon, nadanya putus asa. Amelia tertawa lebih keras. Uang muka? Uang siapa yang akan kau pakai, Ryan? Uang dari kartu kredit yang aku bayar setiap bulannya? Dompet yang isinya juga uangku? Kau pikir kau punya apa tanpa aku? Ia maju selangkah, merebut kunci mobil dari tangan Ryan yang gemetar. Sekarang, aku mau kau dan wanita itu keluar dari rumah sakit ini. Bawa dia pergi. Kau gila? Dia mau melahirkan, seru Ryan tak percaya. Bukan urusanku, balas Amelia tajam. Aku akan menunggu di sini. 5 menit. Jika dalam 5 menit kalian tidak keluar, aku akan masuk ke dalam dan membuat keributan yang lebih besar. Aku akan memberitahu semua orang di sana siapa kau, siapa wanita itu, dan bagaimana kau membiayai hidup haram kalian dengan uang istrimu. Pilih. Ancaman itu berhasil. Ryan tahu Amelia tidak main-main. Dengan wajah kalah, ia berbalik dan berlari kembali ke dalam rumah sakit. Amelia menunggu dengan sabar, bersandar di kap mobilnya. Beberapa menit kemudian, Ryan keluar lagi. Kali ini ia memapah seorang wanita muda berwajah pucat yang sedang memegangi perutnya. Wanita itu, Dinda, menatap Amelia dengan tatapan benci bercampur takut. Mereka berjalan tertatih mendekati Amelia. Kau puas sekarang? Desis Ryan penuh kebencian. Amelia mengabaikannya. Matanya tertuju pada Dinda. Jadi ini wanita yang membuat suamiku rela menjadi pembohong dan parasit. Jaga mulutmu, pekik Dinda sambil menahan sakit. Mas Ryan mencintaiku. Tidak sepertimu, wanita dingin yang hanya peduli pada pekerjaan. Amelia tersenyum sinis. Cinta? Apa cinta bisa membayar tagihan rumah sakit? Apa cinta bisa membelikan popok untuk anak hasil perselingkuhan kalian? Oh, aku lupa. Selama ini, cinta, kalian memang dibiayai olehku. Ia membuka pintu mobil SUV-nya. Barang-barang kalian. Ambil. Dan pergi dari hadapanku. Ryan dengan cepat membuka pintu belakang, mengambil sebuah tas bayi dan dompetnya. Wajahnya menegang karena menahan malu. Sudah? Tanya Amelia dingin. Amel, aku mohon, pinjamkan mobilnya sebentar saja. Hanya untuk ke rumah sakit lain, pinta Ryan sekali lagi. Amelia masuk ke dalam mobil SUV-nya, menyalakan mesin. Ia membuka jendela.
Aku punya ide yang lebih baik. Ia menunjuk ke seberang jalan, di mana sebuah angkutan kota berwarna biru baru saja berhenti untuk menurunkan penumpang. Lihat, transportasi umum. Sangat merakyat. Cocok untuk pengangguran sepertimu dan selingkuhanmu. Silakan melahirkan di jalanan, atau kalau beruntung, mungkin di dalam angkot itu. Tanpa menunggu jawaban, Amelia menginjak pedal gas. Mobil mewah itu meluncur mulus meninggalkan Rian dan Dinda yang berdiri terperangah di pinggir jalan. Dari kaca spion, Amelia bisa melihat Dinda berteriak kesakitan, dan Rian dengan panik mencoba menghentikan taksi, namun tak ada yang mau berhenti. Akhirnya, dengan susah payah, Rian memapah Dinda menyeberang jalan, menuju angkot yang sudah reot itu. Pemandangan suaminya, yang selama ini hidup dalam kemewahan darinya, harus berjuang menaikkan selingkuhannya yang akan melahirkan ke dalam angkot, memberikan kepuasan tersendiri bagi Amelia. Kepuasan yang dingin dan kelam. Ini baru permulaan. Ia akan memastikan mereka merasakan penderitaan yang sesungguhnya. Ia akan mencabut semua fasilitas, memblokir semua kartu, memecat Rian dari perusahaan, dan menyita semua yang pernah ia berikan. Amelia meraih ponselnya, bukan untuk menangis, tapi untuk menelepon pengacaranya. Halo, Pak Budi. Saya mau urus surat cerai. Segera. Dan tolong siapkan juga surat pemecatan untuk Rian Pratama. Efektif detik ini juga. Perang telah dimulai. Dan Amelia, sang ratu yang kerajaannya dikhianati, akan memastikan ia memenangkan peperangan ini dengan telak. Perjalanan kembali ke penthouse terasa surreal. Deru mesin mobil SUV yang familiar, wangi interior kulit yang selalu Amelia sukai, kini terasa asing. Mobil ini telah ternoda. Ia menjadi saksi bisu pengkhianatan paling hina, menjadi kendaraan yang akan membawa anak hasil perzinahan suaminya ke dunia. Amelia mengemudi bukan lagi dengan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan ketenangan yang membekukan, setenang danau di musim dingin yang permukaannya diam namun di dasarnya menyimpan kekuatan untuk membekukan apapun hingga ke inti. Ia tidak menangis. Air mata adalah kemewahan yang tidak akan ia berikan untuk seorang pengkhianat seperti Rian. Otaknya, aset terbesarnya, kini bekerja dalam mode krisis, efisien, tajam, dan tanpa ampun. Sambil menyetir, ia mengaktifkan sistem hands-free di mobilnya. Jari lentiknya menari di atas layar sentuh di dashboard. Panggilan pertama ia tujukan kepada manajer bank pribadinya, seorang pria bernama Pak Darmawan yang selama ini mengelola sebagian besar kekayaannya. Selamat siang, Pak Darmawan, ini Amelia, sapanya dengan suara datar dan profesional, seolah sedang membuka rapat dewan direksi. Siang, Bu Amelia. Ada yang bisa saya bantu? Jawab suara di seberang dengan hormat. Ada. Saya minta, efektif detik ini juga, semua kartu kredit suplemen atas nama Rian Pratama dari semua rekening saya untuk dibekukan dan diblokir secara permanen. Alasan, hilang dan disalahgunakan. Terdengar jeda sejenak. Baik, Bu. Akan segera kami proses. Kartu platinum dan titanium atas nama Bapak Rian akan kami nonaktifkan. Ada lagi? Iya. Rekening bersama kami. Saya ingin semua akses perbankan online dan mobile atas nama Rian dari rekening tersebut dicabut. Dia tidak boleh lagi melakukan transfer, pembayaran, atau penarikan apapun. Rekening itu sekarang hanya bisa diakses oleh saya selaku pemegang rekening utama. Dimengerti, Bu. Kami akan proses pengajuan perubahannya. Mungkin butuh waktu beberapa jam untuk efektif sepenuhnya. Percepat. Saya ingin selesai dalam 1 jam. Ini darurat. Anggap saja ini permintaan prioritas dari klien utama Anda, tegas Amelia. Tentu, Bu Amelia. Akan saya tangani secara pribadi, jawab Pak Darmawan, nadanya menyiratkan ia mengerti ada sesuatu yang genting sedang terjadi tanpa perlu bertanya lebih jauh. Panggilan berakhir. 1 rantai emas telah putus. Amelia menarik napas dalam-dalam, lalu melakukan panggilan kedua. Kali ini ke bagian personalia di perusahaannya, kepada seorang wanita bernama Ibu Sinta, kepala Departemen HRD yang terkenal tegas dan efisien. Bu Sinta, saya Amelia. Ibu CEO. Selamat siang, Bu. Ada apa? Tolong siapkan surat pemutusan hubungan kerja untuk Rian Pratama.
posisinya sebagai manajer pengembangan bisnis. Alasan, tindakan indisipliner berat dan pelanggaran etika perusahaan yang merugikan citra perusahaan. Keheningan di ujung telepon lebih lama kali ini. Ibu Sinta jelas terkejut. Selama ini semua orang di kantor tahu bahwa Rian adalah suami sang CEO. Baik, Bu. Apa perlu kami adakan rapat mediasi atau? Tidak perlu, potong Amelia cepat. Keputusan ini final. Nonaktifkan akses emailnya, kartu akses gedungnya, semua fasilitas perusahaan atas namanya. Mobil kantor yang ia pakai, tolong segera ditarik. Jika ada barang-barang pribadinya yang tertinggal di ruangannya, kemas dalam kardus. Dia tidak diizinkan masuk ke area kantor lagi. Paham? Pak paham, Bu. Akan segera saya laksanakan, jawab Bu Sinta dengan suara yang kini terdengar tegang. Panggilan kedua berakhir. Rantai emas kedua telah hancur. Kini Rian bukan hanya bangkrut, ia juga seorang pengangguran. Panggilan terakhir adalah untuk sahabatnya, Maya. Mei, sapanya, dan untuk pertama kalinya, suaranya terdengar sedikit bergetar. Mel, ya Tuhan, kau di mana? Apa yang terjadi? Kau baik-baik saja? Sembur Maya penuh kekhawatiran. Aku sudah menyingkirkan mereka. Aku meninggalkan mereka di pinggir jalan, di depan rumah sakit, lapor Amelia, matanya menatap lurus ke jalanan di depan. Sekarang aku sedang dalam perjalanan pulang. Bagus. Syukurlah. Apa kau butuh aku ke sana? Tolong, Mei. Datanglah ke penthouse nanti. Aku butuh bantuanmu untuk membersihkan sampah. Di belahan kota yang lain, di dalam angkot yang panas dan berdesakan, Rian merasakan dunianya runtuh berkeping-keping. Dinda terus merintih kesakitan di sampingnya, kontraksinya semakin sering dan kuat. Penumpang lain menatap mereka dengan campuran iba dan curiga. Rian, yang terbiasa dengan kenyamanan mobil ber-AC dan layanan valet, kini harus berpegangan erat pada tiang besi yang lengket sambil menahan tubuh Dinda agar tidak terbentur. Mereka akhirnya tiba di sebuah rumah sakit umum daerah. Tempat itu begitu berbeda dari rumah sakit swasta mewah yang mereka tuju. Suasananya riuh, ramai, dan sedikit semrawut. Dengan sisa tenaganya, Rian memapah Dinda ke bagian pendaftaran IGD. Bapak, harus diurus administrasinya dulu. Silakan siapkan KTP dan uang deposit, kata seorang perawat dengan nada lelah. Berapa depositnya, Sus? Tanya Rian panik. Untuk kamar kelas 3, depositnya 5 juta rupiah. 5 juta. Dulu, uang sejumlah itu bisa ia habiskan untuk sekali makan malam. Sekarang, jumlah itu terasa seperti gunung yang tak mungkin didaki. Dengan gemetar, ia mengeluarkan dompetnya. Ia menyodorkan kartu kredit platinumnya. Petugas administrasi menggesek kartu itu. Sekali, 2 kali. Maaf, Pak. Kartunya ditolak. Rian meraih kartu lain, yang titanium. Coba yang ini. Hasilnya sama. Ditolak juga, Pak. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengalir di pelipis Rian. Tidak mungkin. Pasti mesinnya rusak. Ia mencoba menarik uang di ATM terdekat. Layar mesin itu menampilkan tulisan yang menusuk jantungnya. Transaksi tidak dapat diproses. Silakan hubungi bank Anda. Saat itulah ia sadar. Ini bukan kebetulan. Ini adalah perbuatan Amelia. Wanita itu tidak hanya meninggalkannya di jalanan, ia sedang menghancurkannya secara sistematis dari jauh. Ia telah memutus semua sumber kehidupannya. Mas, sakit. Aku sudah tidak tahan, jerit Dinda dari kursi roda yang didorong seorang perawat. Rian kembali ke loket dengan putus asa. Sus, tolong, saya tidak punya uang tunai sebanyak itu sekarang. Istri saya butuh pertolongan segera. Semua pasien juga butuh pertolongan, Pak. Aturannya memang begitu. Tanpa deposit, kami tidak bisa memberikan kamar rawat inap, jawab petugas itu dengan datar, sudah terbiasa melihat drama semacam itu setiap hari. Rian hancur. Ia, Rian Pratama yang selalu tampil necis dan bergengsi, kini harus memohon dan mengemis di lobi rumah sakit umum yang bising. Harga dirinya luruh seketika, terkikis oleh kepanikan dan kenyataan pahit bahwa tanpa Amelia, ia bukan siapa-siapa. Amelia tiba di penthouse. Udara di dalam terasa menyesakkan,
setiap sudutnya seolah berteriak tentang kebohongan Ryan. Foto pernikahan mereka yang besar dan megah di ruang tamu adalah pemandangan pertama yang menyambutnya. Wajah mereka yang tersenyum bahagia di foto itu kini tampak seperti lelucon yang kejam. Tanpa ragu, Amelia berjalan ke dinding itu, menurunkan bingkai foto raksasa itu dengan susah payah. Ia tidak membantingnya. Ia hanya menyeretnya ke balkon dan menyandarkannya di dinding, menghadap keluar, seolah sedang mengusir masa lalu itu dari rumahnya. Langkah selanjutnya adalah kamar tidur. Ia membuka lemari pakaian Ryan. Deretan kemeja bermerek, setelan jas mahal, koleksi jam tangan mewah, dan puluhan pasang sepatu kulit yang semuanya ia belikan. Ini bukan lagi lemari seorang suami. Ini adalah lemari seorang parasit. Dengan energi yang datang dari amarah, Amelia mulai bekerja. Ia menarik keluar semua pakaian itu, melemparkannya ke lantai hingga menggunung. Ia membuka laci-laci, menyapu bersih isinya, jam tangan, parfum, kacamata hitam. Semuanya ia campakkan ke tumpukan yang sama. Kemudian, ia mengambil beberapa kantong sampah hitam ukuran jumbo dari ruang penyimpanan. Satu persatu, ia memasukkan barang-barang mewah itu ke dalam kantong sampah. Jas dari Zegna, kemeja dari Tom Ford, sepatu dari Salvatore Ferragamo, semua berakhir di dalam plastik hitam dengan kasar. Ia tidak sedang mengemas, ia sedang membuang sampah. Saat itulah bel pintu berbunyi. Maya datang, membawa 2 kantong besar berisi makanan. Wajahnya langsung tegang saat melihat tumpukan kantong sampah hitam di dekat pintu dan kondisi kamar yang berantakan. "Mel, bantu aku," hanya itu yang Amelia katakan. Tanpa banyak bicara, Maya meletakkan kantong makanan dan segera membantu Amelia. Mereka bekerja dalam diam, sebuah tim dadakan yang bertujuan untuk melenyapkan jejak seorang pengkhianat. Saat mereka sedang mengikat kantong sampah terakhir, ponsel Amelia berdering. Nama, Ryan, tertera di layar. Sudah ia duga. Ia mengangkatnya, mengaktifkan mode pengeras suara agar Maya bisa mendengar. "Amelia, apa yang kau lakukan? Kau gila?" Suara Ryan terdengar seperti raungan binatang yang terluka dari seberang sana. "Aku sedang bersih-bersih rumah." "Ada apa?" jawab Amelia dengan nada tenang yang dibuat-buat. "Jangan pura-pura bodoh. Semua kartuku diblokir. Aku tidak bisa menarik uang. Dinda mau melahirkan dan aku tidak bisa membayar rumah sakit. Kau sengaja melakukan ini. Kau mau kami mati?" "Kematian kalian bukan urusanku," jawab Amelia dingin. "Kehidupan kalian adalah tanggung jawabmu, Ryan. Bukankah kau laki-laki? Laki-laki yang katanya sangat mencintai selingkuhanmu itu. Buktikan. Urus dia dengan kemampuanmu sendiri." "Kemampuan apa? Kau sudah mengambil semuanya dariku." "Aku tidak mengambil apapun darimu, Ryan. Karena sejak awal kau memang tidak punya apa-apa. Kau hanya hidup dari apa yang aku berikan. Dan sekarang, masa pemberian gratis itu sudah berakhir. Oh, dan satu lagi, selamat. Mulai besok, kau resmi jadi pengangguran. Surat PHKMU akan dikirim ke alamat apartemen selingkuhanmu itu." Terdengar suara napas yang tercekat. Ryan benar-benar terkejut. Kau memecatku?" "Tentu saja. Perusahaanku tidak butuh karyawan yang tidak beretika dan seorang penipu ulung sepertimu. Selamat datang di dunia nyata, Ryan. Dunia di mana kau harus bekerja untuk makan, bukan menipu istri untuk menghidupi 2 keluarga." Kau iblis, Amelia?" "Aku belajar dari yang terbaik," balas Amelia. "Aku belajar darimu, bagaimana caranya menusuk dari belakang. Selamat berjuang dengan kehidupan barumu. Jangan pernah menghubungiku lagi." Amelia menutup telepon, lalu langsung memblokir nomor Ryan. Ia menatap Maya. Sahabatnya itu menatapnya balik dengan sorot mata kagum bercampur sedih. "Kau kuat sekali, Mel." Amelia menggeleng. Ia berjalan ke arah jendela besar yang menghadap gemerlap lampu kota Jakarta. Untuk pertama kalinya sejak pagi tadi, pertahanannya retak. Bahunya mulai bergetar. "Dia membunuhku, Mei," bisiknya lirih, suaranya pecah. "Dia membunuh semua kepercayaanku. Dia membunuh semua cinta yang pernah aku punya untuknya." Maya segera memeluknya dari belakang. Amelia tidak meraung.
Ia hanya menangis dalam diam, air matanya mengalir deras membasahi pipi. Itu bukan tangisan untuk Rian. Itu adalah tangisan perpisahan untuk dirinya yang dulu, seorang istri yang naif dan penuh cinta. Wanita itu telah mati hari ini, dan dari abunya, lahir seorang Amelia yang baru. Amelia yang tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injaknya lagi. Di luar, malam mulai turun. Kantong-kantong sampah berisi masa lalu itu berdiri tegak di dekat pintu, siap untuk dibuang esok pagi, sama seperti pemiliknya yang telah ia buang dari hidupnya. Tentu, panggung pembalasan telah ditata. Sekarang, mari kita masuki babak di mana sang ratu mulai menggerakkan bidak-bidak caturnya dengan presisi yang mematikan. Amelia terbangun saat cahaya fajar pertama menyelinap malu-malu melalui celah tirai otomatis di kamarnya. Untuk sepersekian detik, kekosongan di sisi ranjangnya terasa aneh, sebuah kebiasaan bertahun-tahun yang sulit dihilangkan. Namun, kesadaran datang secepat kilat, membawa serta ingatan pedih dari hari sebelumnya. Rasa sakit itu masih ada, berdenyut seperti luka baru, tetapi kini terbungkus dalam lapisan es ketegasan. Ia tidak lagi merasa hancur. Ia merasa dibebaskan. Pemandangan pertama yang menyambutnya saat keluar kamar adalah tumpukan kantong sampah hitam yang menjulang di dekat pintu utama. Sisa-sisa kehidupan Rian di istananya. Tanpa emosi, Amelia mengambil ponselnya dan menelepon sopir pribadinya. Pak Agus, selamat pagi. Tolong datang ke unit saya sekarang. Ada beberapa kantong sampah yang perlu dibuang. Antarkan saja semuanya ke panti asuhan terdekat. Pakaian-pakaian itu mungkin masih layak pakai untuk orang yang lebih membutuhkan. Baik, Bu. Segera saya laksanakan, jawab sopir itu tanpa bertanya. Tindakan itu terasa final. Ia tidak hanya membuang barang-barang Rian, ia mendonasikan masa lalunya. Ia mengubah simbol pengkhianatan menjadi sedekah, sebuah tindakan pemurnian yang ironis. Setelah mandi dan mengenakan power suit berwarna biru navy yang tajam, Amelia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita yang balas menatapnya bukanlah istri yang menangis, melainkan seorang CEO yang siap berperang. Matanya tajam, rahangnya mengeras. Hari ini, ia tidak akan berduka. Hari ini, ia akan membangun bentengnya. Kantor adalah kerajaannya, tempat di mana ia adalah penguasa mutlak. Kedatangannya pagi itu menciptakan riak-riak di lautan kubikel. Bisik-bisik langsung berhenti saat ia melangkah keluar dari lift pribadi, langkahnya mantap dan penuh wibawa. Semua orang tahu Rian Pratama, suami sang CEO, tidak lagi bekerja di sana. Mereka hanya tidak tahu alasannya, dan Amelia tidak akan memberi mereka kepuasan dengan menunjukkan sedikit pun kelemahan. Ruangan pertama yang ia tuju adalah ruang rapat darurat. Di sana, Maya, Pak Budi selaku penasihat hukum perusahaan, dan Ibu Sinta dari HRD sudah menunggunya. Selamat pagi, sapa Amelia, suaranya bergema di ruangan yang sunyi itu. Kita langsung ke pokok permasalahan. Proyek pembersihan. Ia menatap Ibu Sinta. Bagaimana status Rian Pratama? Sudah kami proses, Bu, lapor Ibu Sinta sambil menyodorkan sebuah map. Aksesnya telah dicabut total. Surat terminasi resmi sudah dikirim via kurir pagi ini ke alamat KTP-nya dan salinannya ke alamat apartemen yang terdaftar sebagai domisilinya. Semua aset perusahaan, termasuk laptop dan ponsel, akan kami tagih pengembaliannya melalui tim legal. Bagus. Amelia beralih ke Pak Budi. Secara hukum, apakah ada celah baginya untuk menuntut perusahaan? Pak Budi menggeleng. Tidak ada, Bu. Pelanggaran etika yang Ibu sebutkan sudah lebih dari cukup sebagai dasar pemecatan, apalagi jika terbukti ia menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi yang tidak semestinya. Kita aman. Baik. Terakhir, Maya, Amelia menatap sahabatnya. Aku mau kau lakukan audit internal pada semua proyek yang pernah ditangani Rian. Periksa semua klaim pengeluaran, semua perjalanan dinas, semua faktur. Aku mau tahu apakah ada Rp1 pun uang perusahaan yang ia selewengkan untuk kehidupannya yang lain. Maya mengangguk tegas. Serahkan padaku, Mel. Aku akan membedahnya sampai ke akar. Bagus. Rapat selesai. Saya mau semua laporan ada di meja saya besok pagi, tutup Amelia.
Setelah rapat singkat itu, Amelia mengunci diri di ruangannya. Ia butuh waktu untuk mempersiapkan pertempuran berikutnya, yang paling pribadi dan paling sulit, perceraian. Ia sudah membuat janji temu dengan Pak Budi, kali ini dalam kapasitasnya sebagai pengacara pribadi Amelia, bukan pengacara perusahaan. Pukul 2 siang, Amelia duduk di seberang meja mahoni besar di kantor firma hukum milik Pak Budi. Pria parubaya yang tenang itu menatapnya dengan ekspresi prihatin namun profesional. Saya turut prihatin atas apa yang menimpa ibu, ujarnya memulai pembicaraan. Terima kasih, Pak. Tapi saya tidak datang untuk simpati, balas Amelia lugas. Saya datang untuk menang. Saya ingin proses perceraian ini secepat dan seefisien mungkin. Saya ingin memastikan dia tidak mendapatkan apa-apa dari saya. Pak Budi mengangguk paham. Pertanyaan pertama dan paling krusial, Bu Amelia. Apakah Ibu dan Pak Rian memiliki perjanjian pranikah? Amelia menggeleng, sebersit penyesalan melintas di wajahnya. Tidak ada. Dulu saya terlalu naif. Saya pikir cinta sudah cukup. Saya mengerti. Tanpa perjanjian pranikah, hukum di Indonesia secara umum akan membagi harta yang diperoleh selama masa pernikahan atau harta gonogini secara adil, jelas Pak Budi. Adil? Amelia mendengus. Apakah adil jika saya yang bekerja siang dan malam membangun perusahaan dari nol, sementara dia sibuk membangun keluarga lain di belakang saya? Semua yang kami miliki, penthouse, mobil-mobil, investasi, semuanya berasal dari uang saya, dari perusahaan saya. Inilah yang harus kita buktikan, Bu, kata Pak Budi dengan tenang. Kita harus bisa menunjukkan kepada pengadilan bahwa mayoritas aset tersebut adalah hasil jerih payah ibu seorang. Kita harus mengumpulkan semua bukti, laporan keuangan perusahaan sebelum dan sesudah menikah, slip gaji ibu yang jauh melampaui penghasilannya, bukti pembelian aset yang semuanya berasal dari rekening pribadi ibu. Kita akan berjuang agar aset pribadi dan aset perusahaan ibu tidak dianggap sebagai harta bersama. Saya punya semuanya, kata Amelia yakin. Tim keuangan saya bisa menyiapkannya dalam sehari. Bagus sekali. Poin kedua, alasan perceraian. Perselingkuhan, apalagi sampai menghasilkan seorang anak, adalah alasan yang sangat kuat. Ini akan menempatkan ibu pada posisi korban yang teraniaya, yang akan menguntungkan kita di mata hakim. Apakah ibu punya bukti? Saya punya saksi. Seorang teman dokter yang melihat Rian membawa wanita itu ke rumah sakit. Saya juga yakin bisa melacak aliran dana dari rekening kami ke wanita itu. Saya sudah menugaskan tim audit internal saya. Sempurna, kata Pak Budi, tampak lebih optimis. Kita akan mengajukan gugatan cerai dengan alasan perzinahan. Kita akan menuntut hak asuh penuh jika ada anak, dan kita akan memperjuangkan agar pembagian harta menjadi seminimal mungkin untuk pihaknya. Saat mereka sedang menyusun strategi, ponsel Amelia bergetar. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Firasatnya mengatakan ia tahu siapa ini. Ia mengangkatnya. Halo? Amea. Ini ibu. Suara melengking dari seberang hampir membuat Amelia menjauhkan ponsel dari telinganya. Itu adalah suara ibu mertuanya, seorang wanita yang selalu memandangnya dengan tatapan iri karena kesuksesannya melebihi putranya. Ada apa, Bu? Tanya Amelia dengan suara lelah. Ada apa katamu? Kau sudah mengusir anakku. Kau membuatnya menderita. Dia menelepon ibu sambil menangis. Cucuku lahir prematur karena stres yang kau sebabkan. Di mana hati nuranimu, Amelia? Cerocos wanita itu tanpa jeda. Amelia memejamkan matanya sejenak, mengumpulkan kesabaran. Hati nurani saya ada di tempat yang seharusnya, Bu. Mungkin ibu yang seharusnya bertanya, di mana hati nurani putra kesayangan ibu saat dia berbohong kepada saya? Saat dia diam-diam menikah lagi? Saat dia menggunakan uang saya untuk menghidupi istri keduanya? Itu semua salahmu, balas ibu mertuanya, tidak mau kalah. Kau terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Kau tidak pernah mengurus Rian dengan baik. Wajar saja dia mencari kebahagiaan lain. Wanita seharusnya melayani suami, bukan sibuk menjadi bos. Itulah puncaknya. Hinaan terakhir yang menyulut kembali api di dalam diri Amelia. Cukup, kata Amelia dengan suara rendah dan berbahaya. Saya sudah selesai.
Saya tidak akan lagi mendanai kehidupan putra manja ibu. Saya tidak akan lagi menjadi sapi perah untuk keluarga Anda. Mulai sekarang, jika ibu atau Rian ingin berbicara dengan saya, silakan hubungi pengacara saya, Bapak Budi. Nomornya akan saya kirimkan. Selamat tinggal, Bu. Amelia memutus panggilan dan langsung memblokir nomor itu juga. Napasnya sedikit terengah. Pak Budi menatapnya dengan penuh pengertian. Mereka akan mencoba segalanya, Bu. Memanipulasi, mengintimidasi, memainkan peran korban. Ibu harus kuat. Saya lebih kuat dari yang mereka bayangkan, Pak, jawab Amelia. Malam itu, Amelia kembali ke pento usenya yang terasa luas dan sunyi. Tumpukan kantong sampah sudah lenyap. Ruangan itu bersih, namun terasa kosong. Ia tidak menyalakan televisi atau musik. Ia hanya berdiri di depan jendela, menatap lautan cahaya Jakarta yang tak pernah tidur. Sebuah notifikasi muncul di tabletnya. Email dari Maya. Subjek, audit awal, Rian P. Dengan jantung berdebar, ia membukanya. Di dalamnya ada sebuah lampiran spreadsheet. Maya telah menemukan apa yang mereka cari. Sebuah transfer otomatis bulanan sebesar 20 juta rupiah dari rekening bersama mereka ke sebuah rekening atas nama Dinda Lestari. Transfer itu sudah berjalan selama hampir 2 tahun. Di bawahnya, ada bukti pembayaran sewa tahunan untuk sebuah unit apartemen di tower yang sama dengan yang ditunjukkan GPS kemarin, juga dibayar dari rekening bersama. Total uang yang Rian curi darinya untuk membiayai kehidupan gandanya mencapai ratusan juta rupiah. Amelia tidak merasakan amarah lagi. Yang ia rasakan adalah kelegaan yang dingin. Di tangannya kini tergenggam semua senjata yang ia butuhkan. Bukti transfer, kesaksian dokter, data audit perusahaan. Ini bukan lagi hanya soal perselingkuhan. Ini adalah penipuan. Kejahatan. Ia mengambil segelas air putih, bukan anggur. Pikirannya harus tetap jernih. Perang ini akan panjang dan melelahkan. Tapi malam itu, menatap bukti tak terbantahkan di layarnya, Amelia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak akan kalah. Ia akan mengambil kembali semua yang menjadi haknya, hingga ke sen terakhir. Tentu, mari kita lanjutkan kisah ini ke babak berikutnya, di mana akibat dari tindakan Amelia mulai menghantam Rian dengan kekuatan penuh, dan perang sesungguhnya baru saja dimulai. Beberapa hari berlalu dalam kabut penderitaan bagi Rian. Dunia yang dulu gemerlap kini menyusut menjadi sebuah ruangan bangsal kelas 3 di rumah sakit umum daerah yang pengap dan bising. Bayi laki-lakinya, yang lahir prematur dan lemah, terbaring di dalam inkubator di ruang perawatan intensif neonatal. Dinda, yang baru pulih dari persalinan sulit, berubah menjadi wanita yang sinis dan penuh tuntutan. Romansa terlarang mereka yang dulu terasa mendebarkan kini terasa seperti jebakan tikus yang menjepit mereka tanpa ampun. Mas, susunya sudah habis. Popoknya juga tinggal 2, keluh Dinda dari ranjangnya, suaranya tajam. Uangmu mana? Kamu bilang kamu akan urus semuanya. Rian, yang duduk di kursi plastik reot di samping ranjang, memijat pelipisnya yang berdenyut. Wajahnya kuyuh, janggutnya mulai tumbuh tak terurus. Ia tampak 10 tahun lebih tua. Aku sudah coba, Din. Semua temanku tidak ada yang mau meminjamkan uang. Mereka semua menghindar. Ia tidak memberitahu Dinda alasan sebenarnya, bahwa teman-temannya itu sebenarnya adalah relasi bisnis Amelia, orang-orang yang mengenalnya sebagai suami Bu CEO. Begitu kabar pemecatannya tersiar, dan kabar seperti itu menyebar secepat api di kalangan mereka, semua pintu tertutup baginya. Ia seperti penderita kusta di kalangan sosialita yang dulu ia banggakan. Setiap hari adalah perjuangan. Untuk makan, mereka bergantung pada belas kasihan Ibu Rian yang sesekali datang membawakan rantang makanan. Untuk biaya rumah sakit yang terus membengkak, Rian hanya bisa memberikan janji-janji kosong pada bagian administrasi, membuat mereka menatapnya dengan pandangan curiga setiap kali ia lewat. Ia telah menjual jam tangan terakhir yang tersisa di pergelangan tangannya dengan harga murah kepada seorang pedagang di lobi rumah sakit, uang yang hanya cukup untuk membeli kebutuhan bayi selama beberapa hari. Ia telah jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Namun, ia belum sadar bahwa lantai dasar yang ia pijak ternyata masih bisa runtuh lebih dalam lagi. Siang itu,
Saat ia sedang termenung menatap tagihan sementara yang angkanya sudah membuatnya mual, seorang pria berseragam kurir resmi pengadilan menghampirinya. "Permisi, apa benar dengan Bapak Rian Pratama?" tanya kurir itu dengan nada formal. "Iya, saya sendiri," jawab Rian bingung. "Ada surat yang harus saya sampaikan dan Bapak harus tanda tangani bukti terimanya." Kurir itu menyodorkan sebuah amplop coklat besar dan tebal. Dengan tangan gemetar, Rian menandatangani lembar tanda terima. Di sudut amplop itu, tertera logo Pengadilan Agama. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia membuka amplop itu dengan jari-jari yang kaku. Di dalamnya ada setumpuk dokumen hukum yang terlihat mengintimidasi. Di halaman paling depan, tertulis dengan huruf kapital yang tegas, "Gugatan cerai." Matanya membelalak, napasnya tercekat di tenggorokan. Ia membaca lebih lanjut. Nama Amelia Wiratmaja sebagai penggugat, dan namanya sendiri, Rian Pratama, sebagai tergugat. Ia membaca alasan-alasan yang tertera, perzinahan, penelantaran kewajiban, dan perselingkuhan yang menghasilkan seorang anak di luar nikah. Semua ditulis dengan bahasa hukum yang dingin dan presisi, mengubah aib pribadinya menjadi fakta-fakta yuridis yang brutal. Namun, bukan itu yang paling membuatnya lemas. Terselip di belakang surat gugatan cerai itu, ada selembar surat lain. Somasi peringatan hukum. Di dalam surat itu, tim pengacara Amelia menuntutnya untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah ia gunakan dari rekening bersama untuk kepentingan pribadi di luar sepengetahuan penggugat. Matanya nanar menelusuri angka yang tertera. Ratusan juta rupiah. Angka yang sama persis dengan yang telah ia habiskan untuk menyewa apartemen Dinda, membelikannya mobil, memberinya uang bulanan, dan membiayai gaya hidup mewah mereka. Amelia tahu. Entah bagaimana, wanita itu tahu segalanya. Setiap transfer, setiap pembayaran. Dunia Rian benar-benar runtuh. Ini bukan lagi sekadar perceraian. Ini adalah deklarasi perang total. Amelia tidak hanya ingin menceraikannya, ia ingin melumpuhkannya, menuntutnya sebagai penipu, dan mungkin menyeretnya ke ranah pidana penggelapan. Rasa takut yang dingin merayap di tulang punggungnya, lebih dingin dari tatapan Amelia saat mengusirnya dari mobil. "Mas, itu surat apa?" tanya Dinda, melihat wajah Rian yang pucat seperti mayat. Rian tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap kosong ketumpukan kertas di tangannya. Kertas-kertas itu adalah vonis matinya. Didorong oleh keputusasaan dan amarah yang meluap-luap, Rian melakukan satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan. Ia harus bicara dengan Amelia. Ia harus memohon, mengancam, apapun, agar wanita itu menghentikan kegilaan ini. Dengan sisa uang terakhir dari penjualan jam tangannya, ia naik ojek online menuju menara perkantoran megah tempat Amelia bertahta. Gedung itu, yang dulu ia masuki dengan dagu terangkat sebagai suami pemilik, kini terasa seperti benteng musuh. Ia melangkah ke lobi marmer yang dingin dan langsung menuju meja resepsionis. "Saya mau bertemu dengan Ibu Amelia Wiratmaja," katanya dengan napas terengah. Resepsionis yang dulu selalu menyapanya dengan ramah kini menatapnya dengan ekspresi netral. "Maaf, Bapak sudah punya janji." "Saya suaminya." "Saya tidak perlu janji," bentak Rian, kehilangan kendali. "Mohon maaf, Pak Rian," kata seorang kepala keamanan yang tiba-tiba sudah berdiri di sampingnya. "Menurut data kami, status Bapak sudah bukan lagi karyawan di sini." Dan Ibu Amelia berpesan, beliau tidak bisa diganggu. "Persetan. Aku harus bicara dengannya." Rian mencoba menerobos, namun dua orang petugas keamanan lain dengan sigap menghalangi jalannya. "Amelia, keluar kamu. Jangan jadi hadapi aku." Teriakannya menggema di lobi yang luas, membuat semua mata tertuju padanya. Beberapa karyawan yang mengenalnya menatap dengan campuran kasihan dan canggung. Rian tidak peduli. Ia terus berteriak, memanggil nama Amelia, menumpahkan semua frustrasinya. Di lantai 35, di dalam kantornya yang sunyi dan mewah, Amelia menatap layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV lobi secara real-time. Maya berdiri di sisinya, wajahnya menegang. "Biar aku yang turun. Biar ku hadapi dia," kata Maya geram. "Tidak perlu," jawab Amelia tenang. Matanya terpaku pada sosok Rian di layar yang sedang meronta-ronta dipegangi petugas keamanan. Pria itu tampak begitu asing,
begitu menyedihkan. Dia hanya akan puas jika aku menunjukkan emosi. Aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Amelia mengangkat gagang telepon di mejanya, menekan nomor sambungan internal ke pos keamanan. Selamat siang, dengan Pak Kepala Keamanan, sapanya, suaranya sedingin es. Tolong tangani Tuan Rian Pratama yang sedang membuat keributan di lobi. Dia adalah warga sipil yang mengganggu ketertiban di properti pribadi saya. Tolong usir dia dengan sopan. Jika dia melawan atau menolak pergi, jangan ragu untuk menghubungi pihak kepolisian. Tuduhannya, perbuatan tidak menyenangkan dan mengganggu ketertiban umum. Baik, Bu CEO. Laksanakan. Amelia meletakkan gagang telepon. Ia tidak lagi melihat ke layar monitor. Ia berjalan ke jendela kantornya yang setinggi dinding, menatap pemandangan kota dari atas. Beberapa menit kemudian, ia melihatnya. Sosok Rian yang kecil dari kejauhan, diseret secara paksa oleh beberapa petugas keamanan keluar dari pintu lobi utama. Ia melihat Rian masih berteriak dan menunjuk-nunjuk ke arah puncak gedung, ke arahnya, sebelum akhirnya didorong menjauh dari area gedung. Tidak ada rasa kemenangan di hati Amelia. Yang ada hanyalah kehampaan yang aneh. Pria yang pernah berbagi ranjang dengannya, pria yang pernah ia janjikan sehidup semati, kini telah ia perintahkan untuk diusir seperti pengemis dari kerajaannya sendiri. Telepon di mejanya berdering lagi. Kali ini dari Pak Budi, pengacaranya. Selamat siang, Bu Amelia. Saya baru saja dihubungi oleh seorang pengacara yang mengaku mewakili Pak Rian. Kemungkinan dari Lembaga Bantuan Hukum. Mereka telah menerima surat gugatan dan somasi dari kita. Lalu, tanya Amelia. Mereka meminta waktu untuk mempelajari kasusnya. Ini berarti mereka menerima tantangan kita, Bu. Garis pertempuran sudah resmi ditarik. Amelia menghela napas panjang. Ia masih menatap ke jalanan di bawah, di mana bayangan Rian sudah lama menghilang di telan hiruk-pikuk kota. Baik, Pak Budi, jawabnya, suaranya mantap. Kalau begitu, siapkan serangan berikutnya. Pukulan pertama telah mendarat telat. Kini saatnya merencanakan serangan kedua yang akan memastikan musuhnya tidak akan pernah bisa bangkit kembali. 1 minggu di rumah sakit umum terasa seperti 1 dekade di neraka bagi Rian. Tagihan medis yang terus membengkak menjadi monster yang menghantui setiap detik tidurnya. Pihak manajemen rumah sakit, yang awalnya simpatik, kini mulai kehilangan kesabaran. Puncaknya tiba di hari ke-8. Kepala bagian administrasi memanggil Rian ke kantornya. Maaf, Pak Rian, kata pria itu dengan nada formal yang tak terbantahkan. Total tagihan Anda sudah mencapai angka yang signifikan. Kami tidak bisa lagi memberikan toleransi. Anda harus melunasi setidaknya setengahnya hari ini, atau kami terpaksa meminta Anda dan istri Anda untuk meninggalkan rumah sakit. Tapi bayi saya masih di inkubator, protes Rian, suaranya bergetar karena panik. Kami akan memastikan bayi Bapak mendapat perawatan transisi yang layak hingga sore ini. Tapi Bapak dan Ibu harus menyelesaikan administrasi dan keluar. Ini sudah kebijakan. Jawab pria itu tegas, menyodorkan map berisi total tagihan yang membuat mata Rian berkunang-kunang. Tidak ada jalan lain. Rian terpaksa menelepon ibunya, memohon dengan sisa harga diri yang ia miliki. Ibunya, seorang pensiunan guru yang hidup dari uang pensiun pas-pasan, akhirnya datang dengan membawa seluruh tabungannya. Uang itu bahkan tidak cukup untuk membayar setengah dari total tagihan. Setelah negosiasi yang alot dan memalukan, Rian menandatangani surat perjanjian utang untuk sisa tagihan, menjaminkan satu-satunya aset yang tersisa atas nama ibunya, sertifikat rumah kecil peninggalan ayahnya. Sore itu, pemandangan paling menyedihkan dalam hidup Rian terjadi. Ia berjalan gontai keluar dari lobi rumah sakit. Di sisinya, Dinda menggendong bayi mereka yang mungil, terbungkus selimut tipis. Barang-barang mereka hanya beberapa kantong plastik berisi pakaian bekas dan perlengkapan bayi seadanya. Mereka tidak punya tujuan. Apartemen yang dulu mereka tinggali sudah disegel oleh pemiliknya karena uang sewa tahunan berikutnya, yang seharusnya dibayar oleh Rian bulan lalu, tak kunjung dilunasi. Satu-satunya tempat yang bisa mereka tuju adalah rumah masa kecil Rian. Sebuah rumah sederhana di gang sempit di pinggiran Jakarta, sebuah dunia yang begitu jauh dari penthouse mewah Amelia. Sambutan yang mereka terima sama sempitnya dengan gang di depan rumah.
Ibu Rian, meskipun telah mengorbankan tabungannya, menatap Dinda dan bayi di gendongannya dengan tatapan dingin. Di matanya, Dinda adalah biang keladi yang telah menghancurkan masa depan emas putra satu-satunya. Masuk, hanya itu yang ia katakan. Kehidupan di dalam rumah itu adalah penjara tanpa jeruji besi. Rumah dengan 2 kamar tidur itu kini harus menampung 4 orang dewasa dan 1 bayi. Rian dan Dinda ditempatkan di kamar Rian yang lama, ruangan sempit yang penuh dengan piala-piala dan foto masa sekolahnya. Tidak ada pendingin ruangan, hanya kipas angin tua yang berisik. Romansa yang dibangun di atas kebohongan dan kemewahan curian menguap dengan cepat di tengah panasnya Jakarta dan dinginnya sikap ibu mertua. Mas, panas sekali di sini. Kulit bayi bisa iritasi. Keluh Dinda di malam pertama mereka, mengipasi bayi mereka dengan selembar karton. Lalu aku harus bagaimana, Din? Menjual ginjalku untuk membeli AC? Balas Rian frustrasi. Kenapa jadi menyalahkanku? Ini semua karena istrimu yang seperti iblis itu. Dia bukan lagi istriku. Dan ini semua tidak akan terjadi kalau kau tidak memintaku membelikanmu tas mahal itu bulan lalu. Pertengkaran mereka menjadi musik latar yang konstan di rumah itu, diselingi oleh tangisan bayi yang tak henti-henti. Ibu Rian seringkali hanya diam di ruang tengah, menonton sinetron dengan volume keras, namun setiap desahan napasnya adalah penghakiman bagi Dinda. Cinta yang mereka agung-agungkan terbukti tak lebih dari ilusi yang rapuh, hancur berkeping-keping saat dihadapkan pada kenyataan pahit kemiskinan. Sementara dunia Rian menyusut menjadi gang sempit yang penuh pertengkaran, dunia Amelia justru semakin kokoh. Ia memimpin perusahaannya dengan tangan yang lebih kuat dari sebelumnya. Krisis pribadinya telah menempa ketegasannya menjadi setajam pedang. Pagi itu, Maya masuk ke ruangannya dengan wajah serius, membawa sebuah map tebal. Laporan audit selesai, Mel. Amelia menghentikan pekerjaannya, mempersiapkan diri untuk berita buruk lainnya. Katakan, ini lebih parah dari yang kita duga, kata Maya sambil membuka map itu di atas meja. Dia tidak hanya mencuri dari rekening bersamamu. Dia merampok perusahaanmu, Mel. Maya menunjukkan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan. Deretan faktur fiktif dari perusahaan pemasok yang ternyata alamatnya palsu. Klaim biaya perjalanan dinas ke Singapura dan Bali yang tanggalnya cocok dengan foto-foto liburan Dinda di media sosial. Dan yang paling menyakitkan, sebuah daftar pembayaran rutin ke seorang konsultan humas lepas bernama Dinda Lestari. Dia membayar gaji selingkuhannya dengan uang perusahaan, bisik Amelia, matanya terpaku pada bukti transfer. Skala pengkhianatan Rian begitu besar, begitu terstruktur, hingga membuatnya mual. Ini bukan lagi tindakan impulsif seorang suami yang berselingkuh. Ini adalah penipuan berdarah dingin yang telah direncanakan selama bertahun-tahun. Ia telah tidur seranjang dengan seorang kriminal. Ia telah mencintai seorang pencuri yang tersenyum manis padanya setiap pagi. Mel, ini penggelapan, kata Maya hati-hati. Ini bukan lagi kasus perdata di pengadilan agama. Ini kasus pidana. Kau bisa melaporkannya ke polisi. Dia bisa masuk penjara. Amelia bersandar di kursinya, memejamkan mata. Penjara. Sebuah kata yang terdengar begitu final, begitu absolut. Sebagian dirinya menginginkan itu. Menginginkan Rian membusuk di balik jeruji besi, membayar setiap kebohongan dan setiap rupiah yang telah ia curi. Namun, sebagian dirinya yang lain ragu. Menyeret kasus ini ke ranah pidana berarti membuka aibnya ke hadapan publik. Perusahaannya, citranya, semuanya akan terseret ke dalam lumpur skandal media. Ia menemui Pak Budi sore itu, menyajikan semua bukti baru yang ditemukan Maya. Pengacara senior itu mempelajari dokumen-dokumen itu dengan kening berkerut. Luar biasa, gumamnya. Ini amunisi yang sangat kuat, Bu. Apa saja pilihan saya, Pak? Tanya Amelia. Pak Budi menatapnya tajam. Ibu punya 2 pilihan, yang keduanya sama-sama kuat. Pilihan pertama, kita gunakan ini sebagai bom nuklir dalam kasus perdata. Kita tunjukkan bukti ini kepada pengacaranya, bukan kepada pengadilan. Ancam mereka dengan tuntutan pidana. Saya jamin, Rian akan langsung menandatangani surat perceraian, melepaskan semua tuntutan harta gono gini, bahkan mungkin bersedia membayar kembali kerugian secara mencicil seumur hidupnya. Ini jalan yang cepat, bersih,
dan privat. Dan pilihan kedua? Pilihan kedua adalah jalan keadilan mutlak. Kita ajukan gugatan perdata dan secara paralel, kita buat laporan polisi atas tindak pidana penggelapan dan penipuan. Biarkan hukum yang menghukumnya. Dia bisa dipenjara bertahun-tahun. Tapi, seperti yang Ibu tahu, jalan ini akan bising. Media akan mengendus, dan nama baik Ibu serta perusahaan bisa ikut terseret. Ini jalan pembalasan total, tapi dengan risiko kerusakan kolateral. Amelia terdiam, menimbang kedua pilihan itu. Kemenangan cepat atau penghancuran total? Malam itu, dalam perjalanan pulang, ia merasakan kegelisahan yang aneh. Ia meminta Pak Agus, sopirnya, untuk mengambil rute yang berbeda. Rute yang melewati pinggiran kota, melewati kawasan padat penduduk tempat Ibu Rian tinggal. Dari balik kaca gelap mobil mewahnya yang melaju pelan, ia melihat pemandangan yang tidak akan pernah ia lupakan. Di depan sebuah rumah kecil yang catnya sudah kusam, Rian Pratama, pria yang dulu mengenakan setelan jas ribuan dolar, kini hanya mengenakan kaos oblong yang lusuh dan celana pendek. Ia sedang berjongkok di tepi selokan kecil, dengan susah payah mencuci sebuah botol susu bayi menggunakan air dari ember. Wajahnya tampak kotor dan lelah. Dari pintu rumah, Amelia bisa melihat siluet Dinda yang sedang berteriak-teriak padanya, suaranya samar-samar terdengar memaki. Rian tidak melawan. Ia hanya terus mencuci botol itu dengan tatapan kosong. Amelia melihat penjara itu. Penjara tanpa jeruji besi yang telah Rian ciptakan untuk dirinya sendiri. Sebuah neraka duniawi yang terdiri dari kemiskinan, penyesalan, dan pertengkaran tiada akhir. Mungkin, hukuman itu jauh lebih kejam daripada sel penjara manapun. Pemandangan itu menjernihkan pikirannya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia meraih ponselnya, jarinya dengan mantap menekan nomor Pak Budi. Pak Budi, selamat malam. Ini Amelia, sapanya, matanya masih terpaku pada sosok Rian yang menyedihkan di kejauhan. Mengenai bukti penggelapan itu, saya sudah mengambil keputusan. Tentu, keputusan telah dibuat. Kini saatnya Amelia mengeksekusi langkah terakhirnya, sebuah cekmate yang dingin dan tak terelakkan. Ruang rapat di firma hukum Pak Budi terasa dingin dan sesak, meskipun ukurannya luas. Untuk pertama kalinya sejak hari nahas di depan rumah sakit itu, Amelia dan Rian berada di ruangan yang sama. Jurang yang memisahkan mereka lebih lebar dari sekadar meja kayu mahoni yang membentang di antara mereka. Amelia duduk tegak, mengenakan gaun kerja berwarna merah marun yang memancarkan aura kekuasaan dan kepercayaan diri. Wajahnya tenang, ekspresinya sulit dibaca. Ia tampak seperti seorang ratu yang sedang mengadili seorang pesakitan. Di seberang meja, Rian adalah antitesis dari dirinya. Ia tampak kuyu dan lebih kurus. Kemeja kusam yang ia pinjam dari lemari ayahnya terlihat kebesaran di tubuhnya. Matanya terus menunduk, menghindari tatapan Amelia, seolah lantai marmer di bawah kakinya lebih menarik daripada masa depannya yang sedang dipertaruhkan. Di sampingnya duduk seorang pengacara muda dari lembaga bantuan hukum, wajahnya tampak tegang dan sedikit gentar. Pak Budi membuka pertemuan mediasi itu dengan formalitas yang kaku. Baik, kita berkumpul hari ini untuk mencoba mencari jalan tengah terkait gugatan cerai dan pembagian harta bersama antara klien saya, Ibu Amelia Wiratmaja, dan Bapak Rian Pratama. Pengacara Rian berdeham, mencoba terdengar lebih percaya diri dari yang ia rasakan. Pihak kami berpendapat bahwa sebagai suami yang telah mendampingi Ibu Amelia selama bertahun-tahun, klien kami, Pak Rian, berhak mendapatkan bagian yang adil dari aset yang diperoleh selama masa pernikahan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Amelia bahkan tidak meliriknya. Ia hanya memberi isyarat kecil dengan dagunya kepada Pak Budi. Itulah sinyalnya. Pak Budi tersenyum tipis. Sebuah argumen yang sangat wajar, kolega. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh tentang hak atas harta Gonogini, mungkin ada baiknya kita membahas masalah lain yang lebih mendesak terlebih dahulu. Dengan gerakan yang pelan dan disengaja, Pak Budi mengambil sebuah map tebal berwarna biru dari samping kursinya dan meletakkannya di tengah meja. Ia mendorongnya pelan ke arah Rian dan pengacaranya. Silakan diperiksa, kata Pak Budi. Pengacara muda itu membuka map tersebut dengan ragu. Matanya membelalak saat melihat isinya. Rian, yang penasaran, ikut mencondongkan tubuhnya. Wajahnya seketika berubah pucat pasi.
Di dalam map itu, tersaji dengan rapi bukti-bukti penggelapan yang tak terbantahkan. Salinan faktur-faktur fiktif, laporan pengeluaran palsu, dan yang paling telak, bukti slip gaji dan transfer dana perusahaan ke rekening pribadi Dinda Lestari dengan keterangan pembayaran jasa konsultan. Seperti yang bisa Anda lihat, lanjut Pak Budi dengan nada datar, ini bukan lagi sekadar masalah perselingkuhan. Ini adalah penipuan dan penggelapan dana perusahaan. Tempatnya bukan lagi di pengadilan agama, bapak-bapak. Tempatnya di kepolisian dan pengadilan negeri. Pak Budi menyandarkan punggungnya ke kursi, menatap lurus ke arah Rian yang kini gemetar hebat. Ini ranah pidana, Pak Rian. Penggelapan dalam jabatan. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukumannya, kurungan penjara maksimal 5 tahun. Kata, penjara, menggantung di udara seperti awan badai. Pengacara Rian menelan ludah, tak mampu berkata-kata. Semua argumen tentang harta bersama langsung menguap. Kliennya bukan lagi korban perceraian, melainkan calon tersangka kriminal. Saat itulah Amelia akhirnya angkat bicara. Suaranya tidak meninggi, tidak pula bergetar karena amarah. Suaranya tenang dan dingin, yang justru membuatnya terdengar semakin mengintimidasi. Aku melihatmu kemarin, Rian, katanya pelan, membuat Rian akhirnya mengangkat wajahnya dan menatapnya dengan tatapan ngeri. Aku melihat kehidupan barumu. Dan sejujurnya, aku tidak tertarik melihatmu membusuk di penjara. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Penjara terlalu nyaman untukmu. Di sana kau dapat makan gratis, tempat tidur, dan tidak perlu memikirkan cara membayar tagihan. Hukuman yang kau jalani sekarang, itu jauh lebih setimpal. Amelia mencondongkan tubuhnya sedikit. Jadi, aku punya tawaran untukmu. Sebuah jalan keluar dari tuntutan pidana ini. Ia lalu menjabarkan syarat-syaratnya, setiap kata seperti paku yang menancap di peti mati kebebasan Rian. Pertama, kau akan menandatangani surat perceraian hari ini, detik ini juga, tanpa syarat. Kedua, kau akan menandatangani surat pernyataan untuk melepaskan segala tuntutan atas harta Gonogini. Kau pergi dari hidupku sama seperti saat kau datang dulu, tidak membawa apa-apa. Ketiga, kau akan menandatangani surat pengakuan utang kepada perusahaanku atas semua dana yang telah kau gelapkan. Aku tidak peduli bagaimana kau akan membayarnya, tapi utang itu akan tercatat secara hukum seumur hidupmu. Keempat, dan terakhir, kau akan menandatangani perjanjian kerahasiaan. Kau tidak akan pernah, dalam kondisi apapun, membicarakan tentang aku, pernikahanku, atau perusahaanku kepada media, atau siapapun. Satu kata saja bocor, maka bukti-bukti di map itu akan langsung mendarat di meja polisi. Amelia bersandar kembali. Itu tawaranku. Ambil, atau aku akan menelepon polisi sekarang juga dari ruangan ini. Kau punya waktu 1 menit untuk memutuskan. Keheningan menyelimuti ruangan. Rian menatap pengacaranya dengan putus asa, mencari keajaiban yang tidak akan datang. Pengacaranya hanya bisa menggeleng pelan dan berbisik, ambil tawarannya, Rian. Tidak ada pilihan lain. Itulah akhir dari perlawanannya. Dengan tangan yang gemetar hebat hingga sulit memegang pulpen, Rian menandatangani satu persatu dokumen yang disodorkan Pak Budi. Surat cerai, surat pelepasan harta, surat pengakuan utang, perjanjian kerahasiaan. Setiap goresan tinta adalah simbol dari penyerahan dirinya yang total dan absolut. Setelah dokumen terakhir ditandatangani, Rian mengangkat wajahnya, menatap Amelia dengan mata berkaca-kaca. Ada campuran antara benci, penyesalan, dan kekalahan telak di matanya. Ia membuka mulutnya, mungkin untuk memohon maaf, mungkin untuk memaki. Oh, aku? Amelia tidak membiarkannya selesai. Ia bahkan tidak sudi lagi mendengar suara pria itu. Ia berdiri, merapikan gaunnya, dan menoleh kepada Pak Budi. Apakah semuanya sudah selesai, Pak? Tanyanya, seolah Rian adalah perabot tak terlihat di dalam ruangan. Sudah, Bu. Secara hukum, Anda sudah bebas. Amelia mengangguk sekali. Tanpa menoleh ke belakang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada pria yang pernah menjadi suaminya, ia berjalan keluar dari ruang rapat. Langkahnya mantap, punggungnya lurus,
meninggalkan Rian yang terduduk lemas, hancur lebur di tengah reruntuhan hidup yang ia ciptakan sendiri. Sore itu, Amelia tidak langsung pulang. Ia meminta sopirnya untuk membawanya ke sebuah pura di atas tebing yang menghadap langsung ke samudra luas. Ia bukan sedang merayakan. Ia sedang melakukan ritual pelepasan. Ia berdiri di tepi tebing, membiarkan angin laut yang asin meniup rambutnya. Di bawah sana, ombak menghantam karang dengan irama yang kekal, membersihkan dan membentuk kembali bebatuan. Rasanya seperti itulah yang terjadi pada dirinya. Ia telah dihantam badai, namun ia tidak hancur. Ia hanya terbentuk menjadi pribadi yang baru, yang lebih kuat. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat dari Maya. Sudah selesai. Dia sudah bukan siapa-siapa lagi dalam hidupmu. Selamat datang di hari pertama dari sisa hidupmu yang indah. Amelia tersenyum, senyum tulus pertama dalam beberapa minggu terakhir. Perang telah usai. Kemenangan terasa sunyi, tidak gegap gempita, namun membawa kedamaian yang mendalam. Ia telah kehilangan sebuah ilusi cinta, tetapi ia menemukan kembali dirinya sendiri. Sambil menatap matahari yang mulai terbenam di ufuk barat, mewarnai langit dengan goresan jingga dan ungu, Amelia tahu bahwa masa depannya adalah kanvas yang kosong. Dan kini, ia adalah satu-satunya pelukis yang akan menentukan warna dan corak di atasnya. Ia bebas. 2 tahun berlalu. Waktu, seperti samudra, memiliki caranya sendiri untuk menghaluskan tepi-tepi tajam bebatuan karang. Luka yang dulu menganga di hati Amelia telah sembuh, meninggalkan bekas luka tipis yang bukan lagi sumber rasa sakit, melainkan pengingat akan kekuatan dan ketahanan yang tidak pernah ia tahu ia miliki. Pagi itu, di lantai 40 sebuah gedung pencakar langit di Singapura, Amelia berdiri di depan jajaran investor internasional. Ia tidak lagi mengenakan power suit yang kaku sebagai baju zirahnya. Hari ini, ia mengenakan gaun elegan berwarna gading, rambutnya tergerai lembut di bahunya. Auranya bukan lagi aura seorang pejuang yang defensif, melainkan aura seorang pemimpin yang visioner dan tenang. Perusahaannya, yang dulu hanya sebuah startup teknologi finansial yang menjanjikan, kini telah menjadi raksasa di Asia Tenggara. Ia baru saja menyelesaikan presentasi untuk mendapatkan pendanaan seri D yang akan melambungkan valuasi perusahaannya menembus status Dekacom. Tepuk tangan yang menggema di ruang rapat itu bukan hanya untuk angka-angka mengesankan di layar, tapi untuk wanita yang berdiri di depan mereka, simbol dari ketangguhan dan kecerdasan. Sebuah presentasi yang luar biasa, Bu Amelia, kata seorang investor senior beraksen Inggris, menghampirinya setelah rapat selesai. Visi Anda untuk masa depan perbankan digital benar-benar revolusioner. Terima kasih, Emer Davis. Saya hanya mencoba membangun sesuatu yang akan bertahan lebih lama dari saya, jawab Amelia sambil tersenyum tulus. Di tengah kerumunan yang memberi selamat, seorang pria mendekat. Dia adalah Adrian, CEO dari salah satu perusahaan modal Ventura yang menjadi investor utama. Pria yang cerdas, disegani, dan selama beberapa bulan terakhir, menjadi teman diskusi yang menyenangkan bagi Amelia. Kopi, tawar Adrian, matanya menyiratkan kekaguman yang tulus. Saya rasa kita berdua pantas merayakannya sedikit sebelum pesta makan malam nanti. Tentu, jawab Amelia. Mereka duduk di sebuah kafe di lobi gedung, dua sosok berpengaruh yang berbicara dengan santai tentang tren pasar dan teknologi blockchain. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada agenda tersembunyi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Amelia merasa bisa menjadi dirinya sendiri di hadapan seorang pria, bukan sebagai sumber uang atau target, melainkan sebagai seorang rekan yang setara. Ia menemukan bahwa tawa bisa datang lagi dengan mudah, dan percakapan yang merangsang intelektualnya jauh lebih memuaskan daripada pujian kosong manapun. Ini bukanlah cinta yang menggebu-gebu, melainkan sebuah awal yang tenang dan penuh hormat, pondasi yang jauh lebih kokoh dari apapun yang pernah ia miliki. Di belahan dunia yang berbeda, di sebuah sudut Jakarta yang sesak dan berdebu, kehidupan berjalan dengan irama yang jauh berbeda. Maya, dalam perjalanan pulang dari mengunjungi orang tuanya, terjebak macet di sebuah jalan kecil. Sambil menunggu, matanya tanpa sengaja menangkap sebuah pemandangan di teras sebuah rumah kontrakan yang sempit dan kumuh. Seorang pria kurus dengan seragam petugas penagih utang yang sedikit lusuh sedang menyantap makan siangnya, nasi bungkus di atas sebuah bangku reot.
Wajahnya lelah dan tampak jauh lebih tua dari usianya. Pria itu adalah Rian. Tak jauh darinya, seorang wanita dengan daster pudar sedang berteriak-teriak sambil menjemur pakaian. Omelannya terdengar samar menembus kaca mobil Maya. Wanita itu, Dinda, telah kehilangan semua pesona masa mudanya, digantikan oleh gurat-gurat kelelahan dan kekecewaan. Seorang anak laki-laki kecil bermain sendirian di tanah berdebu, tampak kurus dan tak terurus. Maya segera memalingkan wajah, merasa sedikit mual. Ia pernah mendengar kabar dari orang-orang. Rian bekerja serabutan, seringkali dalam pekerjaan yang mengandalkan otot atau ancaman, satu-satunya hal yang bisa ia jual. Sebagian kecil gajinya secara otomatis terpotong setiap bulan, cicilan abadi atas utangnya pada perusahaan Amelia, sebuah pengingat permanen akan kejahatannya. Mereka hidup dalam lingkaran setan kemiskinan dan saling menyalahkan. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, hidup bersama, dan itu ternyata menjadi hukuman terberat bagi mereka. Mereka terikat dalam penjara yang mereka bangun sendiri. Maya tidak akan pernah menceritakan pemandangan ini pada Amelia. Bukan karena ia ingin melindunginya, tetapi karena ia tahu Amelia sudah tidak peduli lagi. Rian dan masa lalunya kini tak lebih dari sekadar catatan kaki yang tidak relevan dalam buku kehidupan Amelia yang megah. Malam harinya, setelah pesta perayaan yang sukses di Singapura, Amelia kembali ke kamar hotelnya yang mewah. Ia tidak merasa lelah. Ia justru merasa penuh energi, penuh dengan harapan. Ia berjalan ke balkon, menatap kerlip lampu kota yang membentang seperti permadani bintang di bawahnya. Ia teringat pada hari-hari gelap itu, hari-hari di mana ia merasa dunianya hancur. Ia teringat pada amarah, sakit hati, dan keinginan untuk membalas dendam. Perasaan itu semua sudah hilang, berganti dengan rasa syukur. Ia bersyukur atas rasa sakit itu, karena rasa sakit itulah yang memaksanya untuk menghancurkan kepompong naifnya dan terbang menjadi versi dirinya yang paling kuat. Ia membuka galeri foto di ponselnya, menggulir jauh ke bawah hingga menemukan sebuah foto lama. Foto dirinya dan Rian di hari pernikahan mereka. Mereka tampak begitu muda, begitu bahagia, begitu penuh harapan palsu. Dulu, melihat foto ini akan merobek hatinya. Kini, ia hanya merasakan sedikit iba pada wanita muda di foto itu, wanita yang harus melalui jalan yang begitu terjal untuk menemukan kekuatannya. Dengan satu gerakan jempol yang mantap, ia menekan tombol hapus. Foto itu lenyap, terhapus selamanya, sama seperti babak kehidupan yang diwakilinya. Ponselnya berdering. Nama Adrian muncul di layar. "Halo?" sapanya. "Maaf mengganggu malam-malam," kata suara Adrian yang hangat dari seberang. "Saya hanya ingin mengucapkan selamat sekali lagi. Dan saya ingin bertanya, apakah saat kembali ke Jakarta nanti, Anda bersedia makan malam dengan saya? Kali ini bukan sebagai mitra bisnis, tapi sebagai teman." Amelia tersenyum menatap lampu kota. Senyum yang tulus, ringan, dan penuh kemungkinan. "Saya akan sangat senang," jawabnya. Ia menutup telepon, namun tetap berdiri di balkon, membiarkan angin malam membelai wajahnya. Ia tidak lagi melihat ke masa lalu yang kelam atau fokus pada kemenangan atas musuhnya. Pandangannya lurus ke depan, ke cakrawala yang tak bertepi. Perang telah berakhir. Pembalasan telah tuntas. Namun kemenangan sejatinya bukanlah saat ia melihat musuhnya hancur, melainkan saat ia menyadari bahwa kebahagiaannya tidak pernah bergantung pada kejatuhan orang lain. Kemenangan sejatinya adalah pagi ini, saat ia berdiri tegak karena kekuatannya sendiri, dan malam ini, saat ia membuka hatinya untuk fajar yang baru. Di tengah gemerlap lampu kota, di puncak dunianya, Amelia Wiratmaja akhirnya menemukan kedamaiannya. Ia tidak hanya selamat, ia berjaya. 5 tahun adalah rentang waktu yang panjang sekaligus singkat. Cukup panjang untuk menyembuhkan luka terdalam hingga yang tersisa hanyalah jaringan parut tipis berwarna perak, pengingat samar akan pertempuran yang pernah terjadi. Namun terasa singkat saat direfleksikan, karena setiap hari dipenuhi dengan tujuan, pertumbuhan, dan kedamaian yang baru ditemukan. Bagi Amelia Wiratmaja, 5 tahun telah mengubahnya dari seorang ratu yang merebut kembali singgasananya menjadi seorang maharani yang membangun sebuah imperium baru di atas fondasi kebijaksanaan dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Panggungnya kini bukan lagi ruang rapat dewan direksi yang menegangkan, melainkan aula megah di Davos,
Swiss. Di hadapan para pemimpin dunia, ekonom pemenang Nobel, dan para teknokrat paling berpengaruh di planet ini, Amelia berdiri di podium World Economic Forum. Cahaya ribuan kamera terasa hangat di wajahnya, namun tatapannya sejuk dan fokus. Ia tidak lagi berbicara tentang valuasi perusahaan atau strategi akuisisi. Topiknya hari ini jauh lebih besar, masa depan filantropi di era digital, menciptakan dampak berkelanjutan melalui teknologi. Perusahaannya, yang kini bernilai ratusan triliun rupiah, telah menjadi lebih dari sekadar mesin pencetak uang. Di bawah kepemimpinannya, Wiratmaja Foundation telah diluncurkan 3 tahun lalu. Sebuah lembaga nirlaba yang memanfaatkan kecerdasan buatan dan analisis data untuk menyalurkan bantuan pendidikan dan kesehatan ke daerah-daerah paling terpencil di Asia Tenggara dengan efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya. Ia tidak hanya menjadi kaya, ia telah mengubah kekayaannya menjadi warisan. Kita berada di persimpangan sejarah, suaranya menggema, jernih dan penuh keyakinan. Kekayaan yang kita kumpulkan akan menjadi tidak berarti jika tidak digunakan untuk mengangkat mereka yang tertinggal. Teknologi memberi kita kekuatan untuk melakukan itu dalam skala yang tak terbayangkan. Ini bukan lagi tentang memberi ikan atau memberi kail. Ini tentang membangun ekosistem digital di mana setiap orang bisa belajar cara membuat kail mereka sendiri, menemukan kolam terbaik, dan bahkan menjual ikan mereka di pasar global. Ini adalah pemberdayaan sejati. Tepuk tangan yang menyambut akhir pidatonya begitu riuh, sebuah pengakuan tulus atas visinya. Saat ia turun dari panggung, banyak tangan terulur untuk menjabatnya, banyak wajah tersenyum penuh kekaguman. Namun, ia hanya mencari satu wajah di antara kerumunan itu. Adrian Tanuwijaya. Pria itu berdiri di dekat pilar, tidak berusaha menerobos kerumunan, hanya menunggunya dengan senyum sabar di wajahnya. Hubungan mereka, yang dimulai dari secangkir kopi di Singapura, telah mekar menjadi sebuah kemitraan yang dalam dan kokoh selama 4 tahun terakhir. Adrian bukan hanya kekasihnya, ia adalah rekan tanding intelektualnya, sahabatnya, dan pelabuhan tenangnya. Ia mencintai Amelia bukan karena kekuasaannya, melainkan karena pikiran di balik kekuasaan itu. Ia mengagumi kekuatannya karena ia mengerti bekas luka yang membentuk kekuatan tersebut. Kau membuat mereka semua terlihat seperti murid sekolah, bisik Adrian saat Amelia akhirnya berhasil menghampirinya, matanya berbinar geli. Seseorang harus melakukannya, balas Amelia sambil tertawa pelan. Ayo kita pergi dari sini. Aku butuh udara segar dan pemandangan gunung, bukan lagi grafik batang dan proyeksi ekonomi. Mereka meninggalkan kemewahan Davos dan berkendara menuju sebuah chalet pribadi yang terpencil di pegunungan Alpen. Salju tebal membungkus dunia di sekitar mereka dalam keheningan yang damai. Di depan perapian yang menyala hangat, dengan segelas anggur merah di tangan, mereka melepaskan persona CEO dan investor mereka, menjadi hanya Amel dan Adrian. Aku kadang masih tak percaya, kata Amelia sambil menatap kobaran api, bahwa aku bisa berada di sini, merasakan kedamaian seperti ini. Adrian menggeser tubuhnya lebih dekat, lengannya merangkul bahu Amelia dengan nyaman. Kenapa tidak? Kau telah berjuang untuk mendapatkan kedamaian ini. Kau lebih pantas mendapatkannya daripada siapapun yang aku kenal. Dulu, lanjut Amelia, suaranya menjadi lebih pelan, lebih introspektif. Kedamaian bagiku adalah ilusi. Aku pikir kedamaian adalah memiliki rumah yang indah, suami yang tampan, kehidupan yang sempurna di permukaan. Aku membangun istana di atas pasir, dan aku terkejut saat ombak datang dan meruntuhkannya. Kita semua pernah membangun istana di atas pasir, Amel, kata Adrian lembut. Pernikahanku yang pertama juga berakhir karena kami menyadari bahwa kami adalah 2 orang asing yang hanya berbagi alamat. Bedanya, kau dihantam tsunami, bukan sekadar ombak pasang. Amelia tersenyum kecil. Tsunami itu perlu. Bencana itu yang membersihkan semuanya. Ia menyapu bersih semua kepura-puraan, semua kebohongan yang bahkan aku katakan pada diriku sendiri. Selama bertahun-tahun setelahnya, aku membangun benteng, bukan istana. Dindingnya tinggi, paritnya dalam. Aku merasa aman di dalamnya, tapi juga sedikit sendirian. Ia menoleh, menatap langsung ke mata Adrian. Lalu kau datang. Kau tidak mencoba memanjat dinding atau melompati parit.
Kau hanya berdiri di luar dengan sabar, menunjukkan padaku bahwa dunia di luar sana tidak semenakutkan yang aku kira. Kau memberiku alasan untuk menurunkan jembatan gantungku sendiri. Adrian meletakkan gelasnya, lalu mengambil kedua tangan Amelia dan menggenggamnya dengan hangat. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat begitu serius, begitu penuh dengan perasaan. Amelia, mulainya, suaranya dalam dan mantap. Aku tidak ingin lagi hanya berdiri di luar bentengmu. Aku ingin masuk dan tinggal di dalamnya bersamamu. Aku tidak ingin lagi hanya menjadi tamu di istanamu. Aku ingin menjadi salah satu pilarnya. Ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan sebuah kotak beludru sederhana. Jantung Amelia berdetak sedikit lebih cepat. Aku tidak akan berlutut, karena aku melihatmu sebagai pasangan yang setara, bukan seseorang yang harus dipuja dari bawah, lanjut Adrian, matanya tak pernah lepas dari mata Amelia. Aku tidak akan memberimu janji-janji kosong tentang kebahagiaan abadi, karena kita berdua tahu hidup tidak seperti itu. Tapi aku berjanji akan selalu menghormatimu, menantangmu untuk menjadi lebih baik, dan berdiri di sisimu saat badai datang, entah itu badai di pasar saham atau badai di dalam hati kita. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah cincin yang indah namun bersahaja. Bukan berlian raksasa yang mencolok, melainkan sebuah safir biru tua yang dikelilingi oleh berlian-berlian kecil yang berkilau seperti gugusan bintang. Cincin itu adalah cerminan dirinya, kuat, dalam, dan tidak perlu berteriak untuk menunjukkan nilainya. Amelia Wiratmaja, maukah kau membangun masa depan bersamaku? Maukah kau menikah denganku? Air mata menggenang di sudut mata Amelia. Bukan air mata kesedihan atau sakit hati seperti dulu, melainkan air mata kelegaan dan kebahagiaan yang murni. Di hadapan pria ini, ia tidak perlu menjadi CEO yang tangguh atau wanita yang waspada. Ia bisa menjadi dirinya sendiri. Ia, bisiknya, suaranya sedikit serak. Ia, Adrian. Aku mau. Beberapa minggu kemudian, kembali di Jakarta, Amelia mengadakan rapat rutin bulanan dengan para direktur Wiratmaja Foundation. Mereka membahas program-program baru, salah satunya adalah program intervensi gizi dan pendidikan anak usia dini di kantong-kantong kemiskinan di sekitar Jabodetabek. Seorang manajer program bernama Rina sedang mempresentasikan laporannya. Kami menemukan beberapa kasus yang membutuhkan perhatian khusus. Salah satunya adalah sebuah keluarga di daerah Cengkareng. Neneknya adalah tulang punggung keluarga, seorang pensiunan guru. Anaknya, seorang pria, bekerja serabutan sebagai penagih utang dan seringkali kasar. Menantunya, sang ibu, tampak depresi dan apatis terhadap anaknya sendiri. Akibatnya, ada seorang anak laki-laki berusia 5 tahun bernama Bintang yang mengalami keterlambatan bicara dan menunjukkan tanda-tanda malnutrisi emosional. Rina menampilkan sebuah foto di layar. Foto buram seorang anak laki-laki kecil dengan mata besar yang tampak sedih, sedang duduk sendirian di teras rumah yang kumuh. Di belakangnya, samar-samar terlihat seorang pria dan wanita yang sedang beradu mulut. Dunia Amelia seakan berhenti sejenak. Ia tidak perlu bertanya. Ia tahu persis siapa keluarga itu. Bintang. Nama yang ironis untuk seorang anak yang hidupnya begitu jauh dari cahaya. Rekan-rekan direktur yang lain mulai berdiskusi tentang langkah-langkah intervensi. Amelia hanya diam, pikirannya berkecamuk. Ia bisa saja mengabaikannya. Menganggapnya sebagai kebetulan belaka. Membiarkan program berjalan seperti biasa tanpa keterlibatan pribadinya. Itu adalah hal yang logis untuk dilakukan. Rian dan Dinda tidak pantas mendapatkan bantuannya. Namun, saat ia menatap kembali foto anak itu, ia tidak melihat wajah Rian atau Dinda. Ia hanya melihat seorang anak kecil yang tidak berdosa, seorang korban tak bersalah dari keegoisan dan kebodohan orang tuanya. Membiarkan anak itu hancur hanya untuk terus menghukum orang tuanya terasa salah. Itu akan membuatnya sama piciknya dengan mereka. Kemenangan sejatinya bukanlah tentang melihat mereka menderita selamanya, melainkan tentang kemampuannya untuk bangkit begitu tinggi hingga ia bisa menaburkan rahmat bahkan di atas tanah yang tandus sekalipun. Setelah rapat selesai, ia memanggil Rina ke ruangannya. Rina, mengenai kasus anak bernama Bintang itu, kata Amelia dengan nada tenang. Saya ingin kasus ini ditangani secara khusus. Baik, Bu. Ada arahan spesifik?
Pastikan anak itu mendapatkan semua yang ia butuhkan, kata Amelia tegas. Nutrisi terbaik, pemeriksaan psikolog anak, dan yang terpenting, masukkan dia ke sekolah Prataman kanak-kanak terbaik yang bisa dijangkau oleh program kita. Biayanya, termasuk seragam, buku, dan transportasinya, akan saya tanggung secara pribadi, di luar anggaran yayasan. Rina tampak terkejut sekaligus terkesan oleh kemurahan hati bosnya. Tentu, Bu. Akan segera kami laksanakan. Satu syarat lagi, Rina, tambah Amelia. Semua bantuan ini harus bersifat anonim. Keluarga itu tidak boleh tahu dari mana asalnya. Katakan saja ini adalah program bantuan umum dari yayasan. Jangan pernah sebut nama saya. Ini sangat penting. Saya mengerti, Bu. Setelah Rina pergi, Amelia berjalan ke jendela kantornya, menatap Jakarta yang terbentang di bawahnya. Ia tidak menolong Rian. Ia tidak memaafkan Dinda. Ia sedang mencoba memutus sebuah rantai generasi. Rantai kepahitan, kemiskinan, dan keputusasaan. Dengan memberikan anak itu sebuah kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan lingkungan yang lebih baik, ia memberinya alat untuk menulis takdir yang berbeda dari orang tuanya. Itu adalah tindakan terakhirnya dalam perang ini. Bukan serangan, bukan juga gencatan senjata. Itu adalah sebuah tindakan reklamasi. Ia mereklamasi bagian dari kemanusiaannya yang mungkin sempat hilang dalam amarah dan pembalasan. 6 bulan kemudian, di sebuah taman pribadi yang menghadap ke laut di Bali, sebuah pernikahan yang intim dan indah dilangsungkan. Amelia, dalam balutan gaun putih sederhana namun sangat elegan, berdiri di hadapan Adrian. Hanya ada keluarga terdekat dan sahabat-sahabat sejati di sana, termasuk Maya yang menyeka air mata haru. Saat mereka mengucapkan janji pernikahan, janji yang didasarkan pada kenyataan pahit dan harapan yang realistis, Amelia merasakan sebuah lingkaran dalam hidupnya. Telah sempurna. Ia telah melalui api pengkhianatan, berjalan di atas bara pembalasan, dan akhirnya tiba di sebuah taman yang sejuk penuh dengan kedamaian. Malam itu, saat mereka berdansa di bawah taburan bintang, Adrian berbisik di telinganya, "Apa yang sedang kau pikirkan, Nyonya Tanujaya?" Amelia tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. "Aku sedang berpikir tentang kemenangan," jawabnya pelan. "Dulu aku pikir kemenangan adalah saat aku berhasil menghancurkan musuhku. Tapi aku salah." Ia mengangkat kepalanya, menatap wajah pria yang kini menjadi masa depannya. "Kemenangan yang sesungguhnya adalah saat kau bisa melihat masa lalumu di kaca spion, bukan sebagai monster yang mengejarmu, tapi sebagai peta yang menunjukkan jalan berliku yang harus kau tempuh untuk tiba di tempat yang indah ini." Ia tidak lagi berlari dari masa lalunya, juga tidak lagi terobsesi padanya. Ia telah berdamai. Ia telah menang. Bukan atas Rian, tetapi atas versi dirinya yang penuh amarah dan sakit hati. Dan di cakrawala senja yang memerah di hadapan mereka, yang terlihat hanyalah cahaya harapan, cinta yang matang, dan masa depan yang tak terbatas, yang akan mereka tulis bersama.